Terima kasih Bro Asrizal atas pengantarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore dan salam sejahtera buat kita semua. Robi srohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Sebelumnya perlu dan harus saya sapa ini Sohibul Bait, orang yang kalau ngundang saya nggak mungkin nggak datang ini. Direktur dari Universitas Institute Bro Soim, yang menjadi teman diskusi, yang menjadi teman sharing, baik itu berbicara masalah konteks ekonomi, konteks profesional, dan yang saya juga salut bagaimana konsistensi beliau untuk memberikan gagasan-gagasan terbaiknya terhadap bernegara. Ini yang menjadi menarik. Makanya senang sekali ketika pada hari ini kita bisa diskusi, kita bisa saling sharing tentang sebuah tema yang saya pikir ini menjadi sebuah polemik, tema yang tentunya akan banyak sudut pandang yang kita bahas. Tadi Bro Asrizal, saya menyimak paparan dari Mas Rio, sangat menarik tadi, paparannya sangat komprehensif, yang secara umum sudah membahas tentang bagaimana positif negatif tentang sambil ini mungkin teman admin bisa tolong bantu tampilkan, saya tadi udah pesan ke panitia untuk teman admin membantu menampilkan materi saya. Oke. Siapa? Ya, tadi saya sudah menyimak tentang bagaimana Mas Rio menyampaikan secara komprehensif plus minus dari sistem yang akan dipilih nanti, apakah itu terbuka atau tertutup, dan juga tadi Pak Suryo luar biasa bagaimana pandangan-pandangan kritis beliau itu tentang bagaimana seharusnya pemerintah itu konsisten untuk mendorong sebuah iklim demokrasi yang bermanfaat buat semuanya. Tapi perlu saya kasih disclaimer dari awal, karena ini saya mungkin halaman terakhir dulu tentang sedikit background saya, karena tadi banyak menarik disampaikan Mas Rio sebelum karena Mas Rio, kalau boleh saya sampaikan, saya perlu kasih disclaimer. Tolong halaman terakhir, di situ kelihatan background saya. Halaman terakhir dulu. Ya, saya lama di pengusaha, Mas Rio, izin. Dan background saya bahkan sebelum jadi pengusaha, saya ada di profesional, I was a government officer. Bahkan dulu saya sekolahnya pun di sekolah kedinasan punya Kementerian Keuangan, yang mungkin sekarang kementeriannya lagi rame dengan isu Rubicon misalnya. Nah, poinnya adalah saya meniti karir dalam sebuah konteks pengabdian saya di masyarakat. Saya memang belum masuk di partai politik dalam konteks berkader secara berjenjang. Tapi kemudian bagaimana ketika saya pernah menjadi government officer, di situ juga ada nilai-nilai, ada sebuah value yang mungkin juga akan bermanfaat ke depan dalam konteks kebijakan dan perpolitikan. Dan kemudian terakhir sampai dan bahkan sampai dengan sekarang saya masih ada di Apindo, di Kadin, di Asosiasi Emiten dan lain-lain. Saya konsisten di dunia usaha. Tapi perlu saya informasikan buat teman-teman diskusi di sini semua, bahwa perlu saya kasih disclaimer dari awal sebelum kita berdialektika dalam konteks intelektual tentang plus minus sistem terbuka tertutup. Saya adalah calon DPR RI dari partai yang mendukung terbuka. Kira-kira begitu. Saya maju dari Partai Golkar untuk DPR RI dari kampung halaman saya di daerah Jawa Tengah 6, Magelang, Purworejo, Temanggung, Wonosobo. Artinya begini, saya ingin disclaimer sejak awal bahwa saya ada di bagian dalam sebuah gerbong besar yang juga mendukung terbuka. Tapi semaksimal mungkin saya ingin mendiskusikan dalam konteks diskusi yang luar biasa ini, apa plus minusnya, lepas dari dukungan dari partai politik yang ada, bahwa 8 fraksi juga sudah mendukung ke arah terbuka. Oke, kita ke slide pertama. Nah, kita lihat, bahkan sebelum berbicara terbuka tertutup, tentang isu pengunduran pilpres maupun pileg ini juga sudah mengemuka. Sehingga kemudian perlu kita kritisi sejak awal, sebenarnya apa sih keutamaan pemilu? Paling tidak saya catat ada 4 hal ini, yang mungkin nanti Mas Rio bisa menambahkan dalam konteks sudut pandang yang lebih melengkapi. Tetapi paling tidak minimal ada 4 hal ini. Dan izin nanti Mas Azrizal, saya akan lebih banyak ke studi kasus lapangan, bagaimana kita mendorong perekonomian rakyat di lapangan, bagaimana kita mendorong para UKM di lapangan, bagaimana komitmen kita untuk meningkatkan kesejahteraan para petani, para peternak maupun para nelayan, dan kemudian kita melakukan dari membantu pembiayaan, melakukan pendampingan, dan bahkan memberikan jaminan pembelian atas semua produk yang dipunyai oleh para mitra binaan. Saya pikir ini menjadi sebuah penting, daripada sekedar kita setuju atau tidak setuju. Tapi lebih daripada sekedar itu adalah
apa yang sudah kita lakukan untuk rakyat, apa yang sudah kita lakukan untuk masyarakat sebelum kita berbicara masalah, karena berbicara terbuka tertutup semuanya ada plus minusnya. Nah, sebelum terbuka tertutup, kenapa kita harus konsisten bahwa berbicara pemilu itu harus kita laksanakan sesuai dengan waktu yang sudah disepakati dan menjadi amanah undang-undang. Yang pertama berbicara sirkulasi kepemimpinan. Bagaimana kemudian ada isu misalnya diundurnya pemilu misalnya adalah karena narasi-narasi karena kondisi ekonomi yang sedang kemarin selama 3 tahun melalui konstruksi dengan adanya pandemi COVID-19 sejak tahun 2020 sampai 2022 misalnya, atau bahkan misalnya ada proyek-proyek strategis nasional yang membutuhkan keberlanjutan sehingga pemimpin yang ada harus terus melanjutkan misalnya. Lepas dari hal-hal itu, sirkulasi kepemimpinan itu menjadi sebuah esensi dari sebuah pemilu. Karena kalau tidak ada sirkulasi kepemimpinan, berarti memang hanya ada satu orang yang terbaik di Republik ini. Saya pikir masih banyak kader-kader yang lain. Dan itu dibutuhkan. Nah, kalau boleh saya sharing misalnya, saya lama di organisasi himpunan pengusaha muda Indonesia. Di HIPMI itu, salah satu hal yang menarik adalah ketua umum itu hanya boleh maksimal 1 kali. Jadi ketika dia sudah terpilih, dia tidak akan berpikir untuk melanggengkan kekuasaan. Yang dia berpikir adalah membangun legacy, yang dipikir adalah membangun kaderisasi, yang dipikir adalah membuat sebuah program yang relevan untuk masa kini dan potensial untuk dilanjutkan ke depan. Sustainability-nya ada. Nah, ketika ada pembatasan-pembatasan dan ada sebuah kepastian sirkulasi kepemimpinan, maka seorang pemimpin harus berpikir tentang kaderisasi. Bagaimana ketika belum ini udah mau selesai, kita udah ngomong dimunduri dan lain-lain. Artinya ketika sirkulasi kepimpinannya macet, maka ya kemudian ya akan terjadi sebuah oligarki baru. Oligarki baru itu kemudian efek moral kedepannya adalah akan ada potensial untuk tend to corrupt dan lain-lain. Lepas dari itu adalah pemilu, hal pertama tentang sirkulasi kepemimpinan. Yang kedua berbicara kepastian hukum. Kalau kemudian ada narasi bahwa oh ini pengusaha juga ada pengen ekonomi lebih baik balik, misalnya dinarasikan pemilu 2027. Sebenarnya enggak juga. Justru pengusaha itu, buat pengusaha itu yang dilihat cuma 2 hal secara utama. Satu berbicara masalah keamanan, yang kedua berbicara masalah keuntungan. Pengusaha itu nggak akan investasi walaupun potensi untungnya banyak kalau berisiko. Jadi yang pertama adalah keamanan investasinya, yang kedua baru potensi margin, kira-kira begitu. Nah, berbicara masalah keamanan, itu akan sangat relate dengan yang namanya kepastian hukum. Kalau kemudian tidak ada kepastian hukum, udah pasti itu akan terjadi sebuah ketidakpastian, dan ketidakpastian itu akan berbanding terbalik dan keamanan. Keamanan akan kita nilai jelek. Nah, kondisi itu kemudian perlu diperhatikan. Apapun yang terjadi, pemilu harus dilaksanakan. Yang ketiga, berbicara pembatasan kekuasaan. Kalau tidak ada pembatasan kekuasaan, ini yang akan menjadi bahaya. Jadi pemilu adalah salah satu upaya konstitusional untuk pembatasan, harus ada 5 tahun misalnya, dan bahkan kalau perlu ya sekali aja, nggak usah 2 kali gitu. Ngapain sih bahkan seorang yang sudah menjabat dia berpikir untuk menjabat lagi, dia harus ya kalau bagus ya kaderisasi akan jalan kok, kira-kira begitu. Yang keempat adalah evaluasi arah dan pelaksanaan bangsa. Nah, tentang bagaimana program yang akan continuing tapi mana program yang akan changing dan lain-lain, ini menjadi PR besar buat bangsa ini. Tapi saya pikir pemilu itu sekali lagi menjadi sebuah kanal untuk kemudian kita bergerak ke arah yang lebih baik, kita mempunyai waktu untuk mengevaluasi, dan yang baik kita lanjutkan. Kira-kira begitu. Ini narasi besarnya, dan saya pikir Mas Rio dan Bang Suryo lebih memahami secara teknis untuk hal-hal ini. Oke, next. Saya hanya akan sederhana aja menyampaikan materi yang pertama tentang kelebihan proporsional tertutup, kelebihan proporsional terbuka, dan kelemahan dari masing-masing. Udah sesederhana itu aja. Secara objektif, lepas dari bahwa secara pribadi apa yang saya dukung dari sistem terbuka atau tertutup, perlu kita kritis secara positif juga. Ketika berbicara tertutup, mempunyai paling tidak ada 2 keuntungan. Yang pertama adalah mereduksi praktek politik uang. Mas Asrizal, perlu saya sampaikan, saya jadi caleg DPR RI, itu sudah diajukan oleh beberapa angka-angka RAB untuk saya berbicara DPRD dulu deh. Ini teman-teman yang berbicara tadi diskusi tentang aktivis. Kalau pengen jadi DPRD tingkat 2 kabupaten kota, tergantung wilayahnya, tapi kisarannya 500 juta sampai 1,5 miliar. Kalau pengen DPRD tingkat 1 miliar sampai 3 miliar. Kalau DPR RI 8 miliar 15 miliar. Ini rata-rata. Ada yang 25 miliar nggak jadi juga ada. Ada yang 3 miliar jadi juga ada. Itu
itu namanya outliers kalau yang sesuatu yang di luar rata-rata. Nah, tapi kalau kita berbicara umum, ini tidak akan terjadi ketika kemudian kita masuk ke proporsional tertutup. Semuanya tergantung partai. Yang dipilih adalah ya terserah partai juga gitu loh. Punya kriteria seperti apa? Apakah yang berkader, apa yang juga punya uang sehingga bisa membiayai partai politik. Loh, kita ini membiayai partai politik luar biasa loh. Saya pengalaman di HIPMI ini kalau nggak punya duit sekitar 300 juta sebulan, jangan jadi ketua umum HIPMI gitu. Gimana partai politik, bos? Saya pernah diskusi dengan ketua umum partai politik, dia itu sebulan miliaran. Ini realitas yang ada gitu. Nah, bagaimana kemudian jadi artinya kemudian partai politik pun akan buat kriteria-kriteria untuk orang yang layak. Tapi minimal caleg tidak akan mengeluarkan uang yang begitu besar. Bahkan calon wali kota bupati itu kalau nggak punya 20-50 miliar jangan maju deh. Ada yang bilang seperti itu. Gubernur 100 miliar, 200 miliar, gubernur DKI bisa 500 miliar. Saya ngobrol dengan senior yang pernah jadi wakil gubernur, mereka habis 500 miliar loh untuk jadi wagub. Ya, itu tidak untuk dibuktikan atau untuk debat benar salahnya, tapi itu udah menjadi pameh umum gitu, udah menjadi rahasia umum gitu. Yang kedua berbicara optimalisasi kader parpol. Parpol yang mempunyai kaderisasi kuat tentunya akan diuntungkan. Makanya kemudian kita lihat bahwa partai penguasa itu akan cenderung untuk mendukung proporsional tertutup karena mereka punya kelebihan itu. Mereka sudah punya kaderisasi yang luar biasa. Nah, oke, next. Saya tidak akan banyak di sini. Sekarang kelebihan proporsional terbuka. Akan lahir pemimpin, kalau dalam konteks pileg akan lahir wakil rakyat. Memang beda ketika pilkada akan melahirkan pemimpin, itulah pelayan rakyat. Tapi kalau pileg akan melahirkan wakil rakyat, dia adalah perpanjangan aspirasi rakyat. Itu bedanya antara pilkada pileg, fungsi antara pemimpin dan wakil rakyat. Yang egaliter dan merakyat. Kebetulan gini, Mas Asrizal, saya dalam 7 bulan terakhir, saya itu dalam sebulan, itu seminggu saya ada di dapil. Kebetulan dapil saya ada 4 kabupaten dan 1 kota. Saya harus melakukan harian. Jadi dalam 1 hari saya sudah punya 5-8 jadwal titik kunjungan. Ini yang saya lakukan. Kenapa? Karena kita sadar ketika dalam pilihan politik proporsional terbuka, kita harus dikenal oleh masyarakat. Sehingga kita harus literally turun ke lapangan. Saya kemarin ngobrol dengan teman yang sudah jadi DPR RI 3 periode dari partai yang lain. Kebetulan teman di HIPMI. Mereka bilang, ya yang dilakukan adalah turun. Bahkan sehari itu kadang-kadang bisa 10-15 titik. Itu yang terjadi. Bahkan nggak ada jaminan orang yang sudah incumbent. Ini saya diskusi yang sudah 3 periode ya. Orang incumbent kemarin itu suara dia nomor 2 itu incumbent kalah sama suara nomor 1 yang dia baru aja maju. Yang sebenarnya dia juga duitnya nggak terlalu banyak. Karena yang orang yang maju baru ini, untung dia dapat 2 kursi, jadi dia tetap jadi gitu. Tapi suaranya kalah 30.000 selisihnya. Karena apa yang nomor 1 ini? Karena dia benar-benar turun dan merakyat. Nah, kemudian yang kedua optimalisasi partisipasi rakyat. Sekarang begini, teman-teman, saya ngobrol dengan teman-teman konstituen. Mereka itu kalau mau nyoblos dengan konteks proporsional terbuka, maka mereka akan mengenal calegnya. Mereka akan diajarin caranya, Pak, nama saya ini, nomor saya ini. Itu adalah sebuah proses edukasi politik yang mengharuskan orang harus turun ke daerah. Sehingga partisipasi rakyat akan lebih baik dibandingkan dengan sekedar ketika dia harus mencoblos sekedar partai. Yang ketiga, ekonomi berputar di masyarakat. Realitas begini deh. Sekarang kalau dibikin terbuka, berapa banyak spanduk tercetak? Berapa banyak baliho tercetak? Berapa banyak kalender tercetak? Itu akan menggerakkan ekonomi rakyat. Uang yang tadinya bergeser ke partai akan bergeser ke masyarakat luas. Ini yang menjadi pertimbangan kita. Apakah kita pro dengan pemerataan ekonomi, uang bergeser di masyarakat? Coba sekarang kalau kita bandingkan ini tertutup. Siapa yang mau pesan spanduk? Caleg nggak akan ada. Caleg misalnya jumlah kursi 8, emang jumlah calegnya 8. Orang malas lah nomor 3, 4, 5. Orang ngapain di situ? Udah jelas nggak jadi kan kira-kira begitu. Mereka nggak akan gerak gitu. Ini yang terjadi. Dan saya ketika ngobrol dengan caleg yang sudah pasti nomor 1 pun, mereka bilang, Mas Ajib, wah kalau ini tertutup berat juga. Saya nomor 1 jadi tanggung jawab berat. Saya harus gendong semuanya. Karena nomor 3, 4, 5 nggak akan gerak. Nomor 2 mau gerak itu kan kalau ada kas 2 kursi. Kalau cuman kemarin 1 kursi kurus, cuman sisa suara, ngapain nomor 2 juga gerak? Kecuali akan gerak, kecuali cuman formalitas. Nah, sehingga apa? Ekonomi akan berputar di masyarakat. Dia nggak akan gede-gedean nyetak spanduk dan lain-lain. Sehingga ekonomi itu kurang berputar di masyarakat. Next. Sekarang kita berbicara tentang kelemahan-kelemahan dari masing-masing. Problem tertutup tentunya pemilih ibarat membeli kucing dalam karung. Ketika kita nyoblos partai, kita nggak tahu siapa yang akan didorong. Ketika apakah orangnya pro dengan rakyat, belum tentu. Dan kedua, tidak ada ikatan batin antara pemimpin dan rakyat. Karena ya mereka, misalnya ini,
saya dari partai, kemudian tahu-tahu saya diangkat karena suara partai gede, ya saya nggak akan punya hutang budi dengan rakyat. Loh, ngapain saya deket rakyat? Saya mendingan deket elit partai aja gitu loh. Karena dengan deket elit saya pasti jadi. Yang ketiga, potensi oligarki dalam parpol. Nah, ini yang menjadi bahaya juga gitu, karena akan timbul raja-raja kecil di Republik ini dengan yang namanya ketua umum partai politik. Ketua umum partai politik bisa menunjuk siapapun, dan bahkan ketika misalnya presidennya bukan dari parpol, oh ini ketum parpol bisa lebih berkuasa daripada presiden. Ini yang bahaya. Oke, next. Terakhir tentang bagaimana kelemahan proporsional terbuka. Itu memang penghitungan sangat complicated, bahkan rawan curang dan lain-lain. Ada yang ngambil suara, beli suara, dan lain-lain. Udahlah, itu sudah menjadi rahasia umum juga, bukan untuk kita bahas. Tapi penghitungan complicated itu satu sisi masalah, tapi satu sisi keuntungan untuk orang yang olah-olah. Yang kedua, bagus singkir internal parpol. Begitu udah jelas suaranya cuma dapat satu, kadang-kadang curi-curian suara gitu. Suara partai diturunin ke suara pileg, calegnya, dan lain-lain. Yang ketiga, deparpolisasi, yaitu kecenderungannya orang lebih mementingkan figur daripada partai. Padahal kalau kita lihat undang-undang pemilu, peserta pemilu itu cuma ada dua kalau kita lihat. Yang satu adalah partai politik, yang kedua adalah calon DPD RI. Jadi sebenarnya caleg itu bukan tidak didefinisikan sebagai bagian peserta pemilu, tapi bagian dari partai politik yang menjadi peserta pemilu. Kira-kira begitu. Nah, terakhir kesimpulannya, pandangan kalau secara personal, sekali lagi ini tidak mewakili partai saya, tapi secara personal, adalah idealnya 2024 adalah proporsional terbuka. Kenapa? Karena proses sudah berjalan. Ini kalau di tengah jalan kok dibuat tertutup, ini jadi chaos. Idealnya adalah proporsional tertutup, kalaupun harus dijalankan itu adalah 2029 atau 34. Menunggu apa? Pertama untuk penguatan partai politik maupun edukasi politik. Sekarang gini, yang kita mau bahas ini partai politik atau rakyat gitu. Kalaupun ada kesalahan karena ada money politik, yang kita salahin rakyat atau pengusahanya. Karena gini, ketika yang dikasalahin pengusahanya, rakyat ini kadang-kadang ketika kita turun lapangan mereka juga nanya, dikasih berapa sehari. Kayak tadi Mas Rio menyampaikan realitas, memang mereka hilang 60-70 ribu sehari. Sehingga mereka mengharapkan dapat uang 100 ribu. Karena kondisi seperti itu. Seharusnya ketika masyarakat itu mereka sudah ekonominya terbangun, maka tentunya money politik dengan sendirinya akan tereduksi menjadi tidak laku. Nah, contoh yang saya lakukan adalah simpul-simpul yang saya bangun itu saya dorong mereka untuk punya bisnis, punya usaha. Saya bantu pembiayaan. Daripada saya kasih mereka 500 atau 1 juta sebulan tim ses, saya mending kasih bisnis, saya bantu ke perbankan, mereka punya usaha, saya kasih pinjaman, nggak usah pakai jaminan, saya yang menjamin. Kemudian mereka punya penghasilan 2 juta rupiah sebulan. Itu sudah saya lakukan, bisa dicek di tempat saya. Jadi kita, bahkan saya bilang, yuk bukan segratis, kamu itu partner saya gitu. Saya selalu narasikan begitu. Tapi kan ini menjadi PR, kita harus membangun ekosistem bisnis, kita harus punya teman di lembaga keuangan, kita harus bisa melakukan pendampingan UMKM. Kemudian misalnya saya juga di pertanian. Rata-rata petani yang mereka rata-rata punya penghasilan 2 juta. Saya masuk melalui pembiayaan yang mudah dan murah. Melakukan pendampingan sehingga mereka panennya lebih baik. Saya bantu mereka melakukan pengolahan hasil panen, dan hasil panen saya beli dengan harga yang paling bagus. Sehingga rata-rata petani yang sebelumnya mereka secara konvensional hanya punya penghasilan 2 juta per bulan rata-rata dalam setahun, sekarang begitu ikut pola kita bisa punya penghasilan 3,5 juta sebulan rata-rata. Nah, pola ini harus kita bangun. Misalnya ini akan terlalu banyak contoh kalau kita ke contoh. Tapi prinsipnya adalah bagaimana seharusnya yang kita pikir adalah pemberdayaan ekonomi rakyat. PDB per kapita kita masih 4.000 US dollar per kapita per tahun loh. Masih kalah jauh dengan, jangankan berbicara dengan Singapura atau Korea Selatan, dengan Malaysia aja kita kalah kok. Nah, sehingga yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana ekonomi rakyat tumbuh, bagaimana mereka punya penghasilan kalau perlu bukan kayak UMR 4-5 juta sebulan. Bagaimana masyarakat itu minimal UMR-nya 15 juta deh. Dalam arti penghasilan rata-rata gitu. Sehingga apa? Memang udah sejahtera gitu. Jadi uang 500 ribu pun bisa nggak laku gitu. Kenapa? Karena kita sudah hadir terhadap mereka. Nah, masalahnya adalah ini bukan menjadi tanggung jawab tunggal pemerintah. Pemerintah itu melalui government expenditure-nya yang hanya 3.000 triliun setiap tahun, relatif terbatas. PDB kita itu lebih dari 19 triliun, Bos. Kalau kita mengandalkan government expenditure, orang
orang-orang muda pengen jadi PNS, itu nggak ada ujung pangkalnya. Kita akan sulit membuat lompatan dari negara berkembang atau emerging country menjadi negara maju. Nah, inilah kita, generasi muda, itu menjadi bagian penyelesaian masalah bangsa ini, bukan sekedar bahkan bukan menjadi bagian masalah itu sendiri. Repotnya adalah Mas Asrizal, Indonesia ini adalah negara dengan bonus demografi yang positif. Orang-orang milenial yang punya idealisme, yang punya semangat luar biasa. Tapi problemnya ketika mereka lulus kuliah, mereka sulit masuk jadi profesional, susah, pengen jadi pengusaha, minjem ke bank, pengen pinjam 1 miliar aja ditanya jaminan, kemudian kita mau akses ini itu nggak bisa, sehingga justru bonus demografi kita ini menjadi potensi masalah. Kalau menurut sosiolog Belanda yang namanya J. Habema, dia bilang bahwa ketika intelektual muda itu banyak yang lahir tapi kemudian menjadi masalah, akan menjadi potensi yang namanya intelektual proletar. Orang yang pintar secara akademik, tapi dia nggak bisa melakukan akses ekonomi, akses sosial, akses profesi, dan akses idealisme yang lain. Nah, inilah kemudian seharusnya kita sebagai bagian dari milenial itu bisa hadir untuk menjadi penyelesaian masalah bangsa ini. Terakhir saya tutup dengan quote seorang penulis, seorang sosiolog dari Amerika Serikat yang namanya James Freeman Clark. Dia bilang bahwa seorang politisi berpikir tentang pemilihan berikutnya, negarawan berpikir tentang generasi berikutnya. Berkaca dari ini, mari kita sama-sama mengevaluasi diri, kita ini definisi yang mana. Dan saya yakin teman-teman yang ada di forum ini punya kualitas dan kapasitas menjadi seorang negarawan, seorang yang berpikir tentang generasi berikutnya. Terima kasih Mas Asrial. Bila terlalu daya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.